Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari mata kuliah pengantar usaha tani akan memaparkan hasil terkait review studi kasus eksperimen on-farm dan pengambilan keputusan manajemen kebun. Nah, kelompok kami terdiri atas Ihsanuddin dengan NIM 8105, Fikri 114, Dirotun 153, Queen Sela 167, Mutia Cikal 186, dan Amrul 190. Next, slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Amrul. Silakan Amrul. Baik, terima kasih untuk waktunya. Yang pertama yakni pendahuluan. Studi kasus ini ingin menunjukkan untuk memahami bagaimana data pertanian di lahan dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan para petani untuk nantinya digunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi perilaku, persepsi, dan pendapat para petani. Studi kasus ini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok referensi dan kelompok pembanding. Adapun penjabarannya adalah kelompok pertama yang mencakup petani kolaborator yang menerima laporan analisis data disebut sebagai kelompok referensi. Sedangkan untuk kelompok kedua mencakup petani yang berpengalaman melakukan uji coba di lahan tetapi tidak menerima laporan data yang disebut sebagai kelompok pembanding. Kesulitan yang dihadapi petani ialah dalam implementasi desain pertanian secara eksperimental, komunikasi petani, kesulitan memahami data, serta interpretasi data. Studi kasus ini akan membantu petani dalam pelayanan analisis data, kepercayaan petani pada data, sebagai dasar eksperimen lapang, dan keputusan manajemen pertanian. Next. Selanjutnya latar belakang. Studi kasus penelitian dilakukan berdasarkan penelitian sebelumnya terkait dengan adopsi dan penggunaan pemantau hasil. Teknik studi kasus digunakan dalam beberapa topik pertanian, diantaranya manajemen pertanian, agribisnis, dan masalah pertanian presisi. Contoh dari penelitian studi kasus sebelumnya dengan penelitian studi kasus ini ialah penelitian yang dilakukan oleh Doya dan kawan-kawan tahun 2000. Hasil wawancara pada peternak atau petani disajikan dalam informasi terkait peternak atau petani tersebut secara rinci dan kompleks serta memberikan hasil akhir berupa perbandingan hasil antar peternak. Pada studi kasus ini, penelitian oleh Urkola 2003 dalam studi kasusnya dalam memahami budidaya masyarakat India dipisahkan menjadi dua kelompok, yaitu petani yang memiliki GPS pemantau hasil panen dan petani yang tidak memiliki GPS pemantau hasil panen. Dalam hari ini, Urkola juga menunjukkan atau menyimpulkan bahwa petani dengan alat pemantau hasil panen memberikan bobot panen yang lebih tinggi pada lahan uji coba daripada petani tanpa alat pemantau hasil panen. Next. Oke, selanjutnya adalah hipotesis dan metode. Hipotesis pada studi kasus penelitian ini memiliki 12 hipotesis. Di antaranya, hipotesis 1 atau H1 menggunakan kombinasi sumber informasi kualitatif dalam membuat keputusan. H2 menggunakan informasi kuantitatif dari uji coba. H3, uji coba di lahan pertanian sendiri berdasarkan manajemen pengambilan keputusan pengelolaan pertanian. Untuk H4, menggunakan data monitor hasil panen di lahan sendiri. H5, tidak lagi menggunakan metode lain yang digunakan untuk mengukur hasil panen. H6, penggunaan teknologi navigasi yang berdampak pada uji coba di lahan pertanian. Next. Oke, selanjutnya yaitu pada bagian H7, analisis uji coba hibrida dan varietas. Varietas biasa harus diselesaikan sebelum akhir tahun. Untuk H8, ketepatan waktu hasil sebelumnya. Untuk H8, ketepatan waktu hasil analisis sama pentingnya dengan data dari hasil analisis. Untuk H9, peta hasil panen memiliki nilai yang terbatas. H10, membuat perbandingan di lahan pada area yang besar seperti
split feed design daripada strip trial design. Untuk K11, hubungan petani dengan penyuluh universitas dipererat. Pada 12, manajer pertanian berpartisipasi dalam proyek penelitian pertanian regional. Hipotesis ini dievaluasi menggunakan metode studi kasus yang disarankan oleh Finn 2003. Kelompok referensi sering berinteraksi dengan para peneliti, sedangkan kelompok pembanding berinteraksi dengan peneliti pada frekuensi yang lebih rendah. Next. Data dan analisis studi kasus. Pada bagian ini narasumber yaitu berasal dari 5 petani dari Indiana, Illinois, Kentucky, dan Ontario. Pengumpulan data informasi dilakukan dengan menggunakan observasi langsung terhadap petani, observasi partisipan terhadap petani selama proyek, dan wawancara terbuka sebagai sumber data utama. Kemudian wawancara meliputi yaitu rekomendasi produksi, desain eksperimental pertanian, dan proses pengambilan keputusan manajemen pertanian. 7 poin hasil wawancara yaitu penggunaan alat monitor hasil panen, efek penggunaan teknologi navigasi, berkemampuan GPS, dan uji coba lahan pertanian. Layanan analisis spasial, sistem pendukung keputusan, desain percobaan, saran bagi petani yang melakukan uji coba di lahan, dan peran penyuluh universitas. Next. Kelompok studi kasus referensi. Kelompok studi kasus referensi ini merupakan acuan studi kasus pada penelitian ini. Mereka diberi fasilitas berupa berkas-berkas dan bentuk file seperti spreadsheet dan sebagainya. Nah, didapatkan pada petani D. Petani D merupakan petani produsen dengan kepemilikan irigasi tunggal. Kondisi lahannya kombinasi, berbahan organik dan pasir. Komoditas utama dari petani D yaitu jagung dan kedelai. Teknologi yang digunakan petani D yaitu hibrida jagung, fungisida jagung, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu petani F. Petani F memiliki kondisi lahan berbukit-bukit, memiliki potensi erosi. Teknologi yang digunakan meliputi navigasi ligbar, GPS, dan perangkat lunak lainnya. Teknologi ini untuk memetakan tingkat kandungan unsur hara pada lahan. Selanjutnya yaitu petani W. Petani W memiliki kondisi lahan perbukitan yang mengalami pengikisan dan rawan tenggelam di musim hujan. Penggunaan GPS telah digunakan dalam penerapan pupuk di lahan pertanian milik petani W. Eksperimen selanjutnya yaitu penelitian terhadap hibrida jagung dan aplikasi tingkat pupuk nitrogen. Selanjutnya yaitu petani P. Kondisi lahan perbukitan, bagian puncak mengalami pengikisan. Belum melakukan asosiasi dengan proyek penelitian, namun sudah melakukan diskusi mengenai proyek ini. Petani P telah melakukan manajemen selama 27 tahun terakhir dan telah menghasilkan pemetaan. Selanjutnya yaitu petani D. Perusahaan perseorangan yang menanam jagung, kedelai, kacang kering, dan gandum. Penerapan teknologi yang digunakan yaitu analisis tingkat nitrogen, hibrida jagung, varietas kedelai, dan pengolahan tanah. Kedepannya akan dirancang penerapan rotasi tanam dengan tanaman penutup tanah dan sensor protein untuk memantau kualitas gandum. Selanjutnya yaitu hasil studi kasus. Pada hasil studi kasus ini didapatkan pada bagian sebelumnya telah menyajikan bukti studi di setiap petani. Sedangkan pada bagian ini akan membahas analisis sintesis lintas kasus antara petani studi kasus dan antar kelompok, yang memberikan deskripsi hipotesis yang akan diuji dan membandingkan hasil studi kasus dari ketiga peneliti sebelumnya. Next. Ini ada uji coba di ladang dan monitor hasil. Jadi petani mengambil keputusan mengenai manajemen pertanian melalui evaluasi data hasil uji coba di lahan melalui pemantauan di ladang menggunakan teknologi. Nah, petani D mengambil keputusan uji coba pertanian menggunakan sumber informasi utama daripada saran dari penasihat yang digunakan oleh para petani lainnya. Hipotesis yang satu menyatakan bahwa petani menggunakan kombinasi sumber informasi kualitatif dalam mengambil keputusan.
Petani D dan petani W lebih mempercayai data eksperimen. Petani F lebih cenderung mempertimbangkan dalam mengambil keputusan sebelum analisis spasial. Maka hipotesis H4 menyatakan bahwa petani lebih percaya diri dalam usaha taninya melalui uji coba analisis dengan metode analisis spasial. Next. Nah, terdapat satu petani kelompok pembranding yang menyatakan bahwa gerobak timbang akan digunakan sampai pemantauan hasil menjadi lebih baik. Maka, hipotesis H5 menyatakan petani menggunakan pemantau hasil yang terkait dengan GPS telah berhenti menggunakan metode pengukuran hasil lain. 1 dari 5 petani studi kasus menggunakan sensor kelembaban dalam pengambilan keputusan, yaitu petani B dan kualitas jagung. Nah, ini ada layanan analisis spasial. Pengamatan analisis spasial tidak hanya dilakukan di depan layar saja, tapi juga melalui peta hasil cetak atau analisis dasar dan juga data monitor hasil. Data dikumpulkan selama panen uji coba on farm. Setelah data dianalisis dan hasil disajikan, petani meminta bantuan dengan interpretasi hasil inferensi statistik, analisis ekonomi, dan pengambilan keputusan manajemen pertanian yang terkait. Sementara pilihan model statistik tidak menarik bagi semua petani, tetapi interpretasi output statistik itu penting. Oleh karena itu, hipotesis H7 menyatakan bahwa penyelesaian analisis pada akhir tahun berjalan didukung untuk semua petani. Hipotesis H8 menyatakan bahwa ketepatan waktu sama pentingnya dengan konten yang didukung untuk 2 dari 3 kelompok referensi petani dan kedua kelompok pembanding petani. Selanjutnya ada experimental design. Jadi experimental design ini merupakan studi kasus petani menginginkan desain eksperimental yang sederhana untuk direncanakan. Percobaan desain ini berguna untuk memberikan informasi yang berguna, variabilitas harus diisolasi, dan setiap perlakuan perlu terwakili secara memadai pada setiap zona produktivitas utama. Next. Nah, di eksperimental design ini ada 4 hasil. Yang pertama, petani D itu menginginkan desain eksperimental yang membutuhkan lebih sedikit waktu untuk mengimplementasikannya. Yang kedua adalah petani D dan petani T menyatakan bahwa percobaan split planter tidak selalu berhasil untuk konfigurasi peralatan mereka. Yang ketiga, keinginan petani W desain eksperimental yang mudah ditanam, diterapkan, dan dianalisis. Dan yang terakhir, petani P menyatakan bahwa uji coba strip sulit untuk dianalisis jika tidak dipetakan dengan benar. Next. Nah, selanjutnya ada peran ekstensi universitas. Ada topik ekstensi universitas untuk mengevaluasi. Yang pertama, jika persepsi hubungan petani dan penyuluhan berubah selama proyek. Yang kedua, bermain dalam analisis dan interpretasi spesial. Yang ketiga, jika uji coba di lahan regional akan menjadi langkah alami berikutnya. Nah, penyuluhan dalam memfasilitasi banyak kesempatan yang ada dalam uji coba off-farm dan analisis spasial meliputi yang pertama ada mengorganisir kelompok petani, yang kedua memelihara jaringan petani lintas wilayah, yang ketiga link capability terapan. Layanan analisis data spasial kemungkinan besar akan difasilitasi oleh penyuluh dan mungkin ditawari sebagai program ekstensi. Selanjutnya disampaikan oleh Saudara Duro. Baik, kemudian laporan analisis spasial. Petani D menyarankan untuk menambahkan informasi tentang interpretasi hasil analisis statistik dalam analisis spasial. Petani D juga menyarankan untuk dilakukannya pelatihan tambahan mengenai interpretasi
untuk dilakukannya pelatihan tambahan mengenai interpretasi analisis spasial. Kemudian petani D dan W menyarankan data cuaca georeferensi harus dicantumkan karena akan berguna dalam laporan analisis spasial. Petani T juga menambahkan bahwa input formula aplikasi yaitu resep dan ekonomi analisis berguna untuk pengambilan keputusan. Studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani kelompok referensi lebih percaya diri dalam mengambil keputusan untuk pengelolaan lahannya dibandingkan dengan kelompok petani pembanding. Petani kelompok referensi memilih untuk menggunakan skala besar desain blok perlakuan split field dengan replikasi terbatas yang dapat mengurangi biaya saat melakukan uji coba on-farm. Sedangkan petani kelompok pembanding memilih desain uji coba strip dengan banyak ulangan berdasarkan statistik agronomi klasik. Next. Kemudian keterbatasan studi kasus. Karena penelitian ini membangun hubungan dengan masing-masing subjek studi kasus dan juga mengambil peran pengamat langsung dan pewawancara, maka tingkat intervensi terjadi sehubungan dengan yang diwawancarai, respon, dan perilaku. Karena petani dianggap sebagai inovator dalam pemanfaatan teknologi presisi untuk pengujian di lahan, pembanding dengan petani biasa tidak mungkin dilakukan. Namun, wawasan yang dikumpulkan dari penelitian berguna untuk memberikan arahan kepada sampel petani yang dikumpulkan dari penelitian lebih besar mengenai penerapan pertanian presisi dengan menerapkan teknologi saat pengujian di lahan. Next. Masa depan sangat bermanfaat untuk mengetahui nilai layanan analisis data spasial kepada petani, biaya yang bersedia dibayar petani untuk layanan semacam itu, dan pendapatan untuk menarik analisis. Meskipun layanan analisis data spasial dalam penelitian ini disarankan tidak akan berlaku secara luas, namun diharapkan bahwa sebagian dari petani di masa mendatang akan menggunakan analisis data spasial yang tepat. Pada saat ini ada beberapa petani yang akan mendapat manfaat dari tingkat analisis ini. Namun tidak pasti apakah mereka pada akhirnya akan bersedia membayar biaya yang diperlukan untuk membujuk analisis yang memenuhi syarat untuk menawarkan jasa tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.